mencari untung. Kamu datang cuma bawa cinta tak, kamu datang cuma bawa sayang yang. Apa aku harus makan cinta, dasar buaya, buaya. Cuan FM. Betul. Sobat Cuan dimanapun kalian berada, hari ini kita ngobrol ala tongkrongan lagi. Yes. Dengan Ini jajanan juga udah banyak di depan mata. kayak nggak bisa dimakan ini. Jajanan kayak mana pula. Ini aku pikir yang kayak zaman sekarang, bentukannya kayak buku, sebenarnya adalah cake gitu. Oh itu mahal loh, makanan-makanan yang kayak gitu. Makanya nggak kebeli sama aku kan? Ini tetap buku asli kan? Biasa beli gua subuh kan. Nitip mama kalau aku biasanya. Di Senen tuh. Hari ini kita mau ngomongin woman in power. Ini. Udah pasti. Gimana tuh kalau misalnya secara etimologi woman in power artinya apa tuh, Jenda? Jadi woman in power itu ada sebuah riset di UCLA, University of California. Oh, UCLA ya, Yang bukan mengatakan UCLA bahwa- bukan ya. UCLA. UCLA, ya. Iya, oke. Bahwa woman in power itu dahulu itu berasal dari negeri Cina. Ya, negeri Cina itu di tembok Cina itu ternyata dulunya itu yang pertama kali mengkonsep dan membangun adalah woman. Oh, harusnya sih woman gitu ya. Jadi kayak S Iya. aja bukan woman. Ini woman. Wanita. Karena kan kalau woman kan Plural. dari Inggris, ini Iya, kan iya, dari iya. Asia. Oh iya, jadi woman. Iya. Nah, mereka lah yang pertama kali mengkonsep dan membangun dan mengumpulkan tenaga kerja yang kemudian diteruskan oleh pria. Waktu itu pada dinasti Qing. Enggak ada. Enggak ada, aku udah mulai. Aku lagi ngarang loh. Aku udah mulai hilang kepercayaan. Kalau kau bilang dinasti Ming mungkin aku sering dengar. King Ai itu enggak ada. Aku lagi ngarang loh. Ai. Biarin aku nanti yang matahin karanganku Enggak, sendiri. makanya kau jadi orang jangan terlalu jujur. Kau kalau bohong matamu berkedip. Jadi aku tahu itu bohong. Tapi woman in power Dinasti Qing. nggak perlu dijelaskan secara etimologi, kita semua bisa tahu bahwa woman in power adalah bagaimana seorang perempuan bisa berdikari, bisa mandiri dengan kemampuan dia sendiri, dengan value yang dia punya sendiri. Betul. Tapi bukan berarti nggak perlu laki-laki ya. Iya. Tapi perempuan menjadi perempuan yang dia mampu, dia bisa dan dia mendapatkan posisi dengan kemampuan dia, dengan value-nya dia. Iya, bagusnya sih seperti itu gitu. Tadi waktu ditanya sama Jenda kan ke Gita, Git menurut kau tuh sosok perempuan yang benar-benar kau kagumi tuh yang kayak gimana, siapa gitu kan. Terus aku mulai berpikir kayak banyak nama perempuan di kepalaku yang menurut aku kayak ini aku pengen someday aku kayak dia gitu. Dari segi dia ngurus rumah tangganya, karirnya, mimpi-mimpi besarnya, apa yang udah dia lakukan itu bikin aku ngerasa kayak aku pengen jadi seperti dia. Tapi terus Jenda mengeluarkan kata-kata yang membuat aku diam gara-gara dia bilang kayak gini, kenapa kau nggak nyebut dirimu sendiri? Men, Jenda, aku merinding Jenda. Karena seringkali perempuan juga laki-laki sih yang dia tuh ngelihat value tuh jauh. Kalau laki-laki ngelihat value perempuan umumnya beberapa laki-laki ya bilang, fisik kan. Oke. Kalau mau bulanan 20 juta fisiknya nggak kayak begini. Sering tuh aku lihat tuh di medsos. Padahal enggak, perempuan itu berharga karena dia adalah perempuan. Ini adalah filosofi Batak. Kebetulan aku orang Batak. Di dalam, iya dong, di dalam Batak semua perempuan adalah Boruni Raja, adalah putri raja. Putri raja. Jadi kita harus respect, kita harus hormat sama mereka. Karena mereka tuh punya posisi yang penting di dalam pertuturan. Kita punya tulang itu dari mama. Pasti itu bagaimana kita menghormati perempuan. Jadi perempuan itu berharga ya karena kau tuh perempuan, kau tuh udah berharga. Tanpa embel apapun dengan kau terlahir sebagai perempuan adalah sebuah hal yang berharga gitu Yes. ya. Oh, ada sebuah petua di Batak Bang, apa tuh Bang yang terkenal soal perempuan tuh, Jenda? Yang mana ini? Kau jangan ngasih aku beban. Dia sengaja nih ngasih aku beban nih kayak gini nih. Gak ada ya. Nggak, Tadi jadi- aja dinasti Anging. Masa Enggak, kalau ini Batak, orang Batak bisa protes. Oh iya. Gitu. Nah, coba kau elaborasi, kau adalah perempuan yang kuat, yang independen. Aku tuh susah untuk bilang aku adalah perempuan yang kuat gitu ya kan. Tapi setelah kau bilang kayak gini aku jadi ngerti. Aku perempuan kuat gara-gara mungkin berkali-kali disakiti aku tetap sukanya sama laki-laki.
Dia ngeliatnya itu loh. Gitu, berarti sama. Iya dong. Perempuan terkuat versi aku juga gitu, istriku Istrimu berarti. kan berkali-kali disakiti olehmu? Bukan. Tapi tetap Berkali-kali kembali orang nanya, kok mau kau sama dia? Tapi dia tetap mau sama aku. Itu kuat dia Itu berarti. kuat ya, mentalnya, fisiknya semuanya Fisiknya ya? kuat. Wow, iya sih kayaknya aku kuat adalah ketika aku masih bisa berjuang sendirian. Aku kan ini, USDA kan? Usda? Utusan daerah. Jadi kan aku kan bukan orang Jakarta nih, aku dari daerah ya kan kesini sendirian. Ya kan, bukan karena diusir ya, walaupun memang mamaku mungkin enek nengok aku di rumah ya kan. Tapi memang aku kesini untuk mengubah nasib keluargaku ya kan. Dan sendirian tanpa keluarga, tanpa siapapun menurut aku pada saat itu. Tapi aku masih bisa berdiri di samping Jenda sekarang. Ya kalau Ngobrolin berdiri tentang aja. Perempuan. Perempuan. Mantap. Perempuan hebat. Tapi kalau mungkin kita bicara sosok pasti banyak. Banyak, Pasti banyak. banyak. Nah. Aku suka banyak nih. Aku suka Jennifer Bahdim. Seriusan aku suka dia. Kenapa kau suka? Karena anaknya 4, dia nggak punya pembantu, Bos. Dan dia tetap sempat olahraga. Sama banget kayak aku. Aku sesibuk apapun olahraga, aku lancar loh. Ini namanya kau pembenaran nih terhadap dirimu sendiri. Cuma masalahnya 4 anakku masih di perut semua. Jadi kayak nggak keluar. Oh ini anak. Nanti begitu keluar langsung kuliah kayaknya ya. Kok kamu ngeleceh? Kok kayak ngejek? Oh ini anak gitu. Kalau sosok kalau aku jelas. Siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri. Udah pasti. Kalian yang nonton ini jangan protes kalian. Men, bahwa Ibu Megawati pernah jadi Smooth kali kampanyenya itu ya. enggak. Kita melihatnya sebagai sosok pernah jadi presiden. Itu yang paling penting. Oke. Di tengah ya kita tahu bahwa sampai sekarang banyak perempuan yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari laki-laki. Tapi menurutku di negara ini pengakuan tertinggi adalah presiden. Udah valid, no debat. No debat, no kecot ya. Betul. Anak zaman sekarangnya bilang ya. Oh, oke. Karena saya nggak ngerti apapun tentang politik, saya nggak bingung. Jangan bicara politik dong. Saya bingung menimpalinya nih, pemirsa. Jangan bicara Jadi politik. mohon maaf, Enggak, dia saya Gita, saya undur diri. Nggak perlu didebatkan juga, siapapun sosok wanita yang menurut Sobat Cuan menjadi inspirasi Sobat Cuan nggak apa-apa gitu. Mungkin ternyata sosok wanitanya adalah orang-orang di sekitar kamu yang Betul. sangat dekat gitu. Ibumu misalnya, kenapa? Karena ibu dengan uang belanja yang Mak, ini sekali aku nongkrong kok bisa untuk masakin seminggu anak-anaknya dan suaminya. Betul. Kayak Iya kan? mamaku, dia membesarkan aku dari kecil cuman dari warung kelontong. Tapi kan Aku ada 10 kuliah. cabang. Enggak, Satu udah ya? banyak. Satu orang kelontong. Mamaku dulu bahkan waktu dia hamil aku, dia masih ikut pekerja aspal. Jadi kayak yang bikin aspal di jalan, mamaku masih ikut. Gitu. Terus waktu dia jaga kontrakan juga masih sempat kalau ada genteng yang bocor dia yang naik ke atas. Hamilmu? Enggak, yang hamil yang aspal. Oh, aspal. Yang kalau genteng yang pas aku hamil kan Agak kamu serem. nyerang aku kan? Nyerang aku. Oh, pantas gini lahirnya gitu kan? Aku tahu. Enggak. Kenapa sih aku selalu dinilai jahat? Ya itulah hebatnya. Tapi kan semua anak tuh pasti melihat ibunya dengan kehebatannya masing-masing dengan versi mereka. Betul. Nah, sebenarnya ada satu sosok perempuan yang harus banget masuk di obrolan kita ini. That's right. That's Iya what kan? I mean. Woman in power. Kenapa? Karena satu, secara karir, udah kok nggak usah ngomong apa-apa lagi soal beliau ini. Karirnya udah bisa masuk kategori living legend masalahnya. Betul. Siapa yang punya senjata yang nggak ada yang lain yang bisa menandingi menurut aku ya. Oke. Yang kedua kalau ngomongin tentang dia sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, aku angkat tangan. Aku sering ngelihat video-videonya dia di sosial medianya atau di acara TV manapun. Sesibuk apapun dia punya waktu untuk keluarganya, Jenda. Betul. Ya kan? Dan menurutku kehebatannya justru di situ. Bahwa banyak perempuan hebat yang kita lihat dia hebat di luar rumah gitu. Karirnya. Tapi ini hebat di luar, di rumah tuh hangat terus. Hangat itu juga, susah. yes. Bahkan untuk laki-laki itu pun susah. Karena biasanya laki-laki kalau dia hebat di luar nyampe rumah dia ngerasa capek, Nah itu lelah. aku pengen tahu rahasianya di mana. Apakah memang manajemennya yang seoke itu, ya kan? Apakah ada guru spiritualnya yang aku ingin tahu kalau memang ada, atau memang support system dari keluarganya sendiri. Pengen tahu kok bisa sehebat itu. Karena secara bisnis beliau juga punya bisnis yang nggak cuma awalnya doang nih yang diceritain orang-orang, sampai sekarang bisnisnya juga masih tetap
stabil di situ gitu. Nah, Langsung aja. hari kalau gitu. ini Sobat Cuan, Gita dan Jenda di Cuan FM kedatangan Inul Inul Daratista. Apa kabar Mbak Inul? Baik saja. Iyalah. Ya, ini dia living legend. Heeh. Tapi berkomedi juga kan habis kita. Gimana sih? Dia baru gitu aja udah lucu. Udah loh. lucu, Baik-baik udah lucu. tuh. Aku udah merinding. Ya Allah, aku inget banget dulu tuh aku suka banget mainin lagunya Mbak Inul. Yang mana tuh? Mbak Inul kan kalau nyanyi tuh sangat komunikatif sama penontonnya. Iya. Jadi kalau aku nyanyiin lagu Mbak Inul, aku selalu menjadi Mbak Inul dan selalu jadi penontonnya. Kayak mana tuh? Para penonton, Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Haiya, ada yang bilang apa? Dan kita goyang, kenapa? Baik sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedap. Dari ini, Inul ngapain? Dari itu, Inul goyang. Agar apa? Agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan. Kenapa emang ya? Melihat Inul bergoyang. Jangan marah. Maafkanlah. Ya Allah. Akhirnya aku bisa melakukan itu di depan Gila, orangnya, ya. ya Allah. Ma, aku udah berhasil, Ma. Ini goals hidupku, Jenda. Dan jeniusnya Kak Gita, dia ini nggak masuk dalam kita tadi ngobrol ya. Nggak ada. Ini kau memang simpan dan kau mau ledakan di sini ya sekarang. Iya. Memang itu yang aku lakukan setiap nyanyiin lagu Mbak Inul yang itu, Mbak. Terima kasih loh ya. Iya, terima kasih, Mbak Senang Inul. banget loh aku. Iya, Allah, aku juga seneng, Mbak. Masak dong. Soalnya Mbak Inul punya acara masak lucu banget. Iya, Apa iya, aja iya. bisa loh Mbak Inul. Apa aja. Jadi seorang wanita itu Ha-ha. bukan saja multi talenta di dunia entertain, Oke. tapi harus multifungsi. Multifungsi. Iya dong. Kayak perabotan sih ya Mbak ya. Iya, jadi emak-emak oke, Oke. ibu rumah tangga oke, Aha. jadi penyanyi oke, ngelayani suami oke, jadi orang bisnis woman juga oke, semuanya oke. Hambek apa? Nah, itu tuh memang dari awal Mbak punya punya kekuatan seperti itu, emang kayak dari kecil emang suka suka menyelesaikan semua masalah, bahkan masalah orang lain, atau emang gimana sih Mbak? Enggak. Tapi emang dari dulu aku itu orangnya mandiri gitu. Dan sampai hari ini pun berusaha untuk terus mandiri. Manajemenku tidak banyak. Dan aku tidak disetir juga sama mereka semua. Oh, Gitu, tetap jadi- yang ngambil keputusan Mbak Inul? Keputusan tetap aku sama Mas Adam. Oke. Gitu. Cuman dalam hal ini tuh kalau dilihat, wah Inul tuh bisa sampai seperti sekarang ini, bisa konsisten, bisa sampai hari ini tuh bisa bertahan gitu tuh karena memang tidak ada orang lain, kita aja jalan sendiri gitu. Aku sama Mas Adam, tim aku juga nggak banyak, ada cuman beberapa orang aja di situ. Wah, dari tadi Mbak Inul bilang kayak, ya Mas emang aku Adam. dan Mas Adam, gitu ya Ini kan. Mas Adam yang nyanyi Sugar kan? Hah? Adam Levin. Adam Levin dong. Sugar. Yes, please. Bukan yang itu dong. Tapi enggak loh, netizen banyak yang selalu mengaitkan Adam Levine Adam dengan Mas Levine. Karena Adam. memang mirip banget. Aura Susah, kan? auranya Aura sama. kenyamanan itu kan? Iya. Aura kenyamanan. Bener, Tuh. Mbak. Jadi kayak memang kalau dibilang sosok yang paling penting untuk karir dan dari awal sampai sekarang, tidak hanya karir tapi sebagai seorang Inul dimanapun diletakkan, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi bisnis woman, Iya. mau jadi entertainer, yaitu Mas Adam ya Mbak Iya. sosoknya. Karena dulu kan waktu terjun ke dunia entertain itu kan tidak ada satu orang pun yang setuju ya. Jadi aku ngerintis dari pacaran sampai menikah pun juga dilalui berdua aja gitu. Oh, dari pacaran udah sama Mas Adam udah Udah. berkarir. Udah berkarir, nyanyinya udah kemana-mana, susahnya udah di mana-mana gitu. Jadi ya akhirnya ya sampai hari ini pun juga tidak bergantung dengan banyak orang gitu. Oh, ya gimana? Ini Iya. produser Mbak nyala nih, kita yang ini kebetulan Mbak nyala lagi nih. terhubung sama, iya. Dengan siapa Oke, ya? iya oke. Kita terhubung kebetulan sama salah satu pemilik kafe yang dulu sering Mbak datengin. Kiranya harusnya Mas Adam dong, harusnya Mas Adam. Pemilik kafe yang dulu sering didatengin Mbak Inul sama Mas Adam kalau abis manggung, selebrasinya di situ. Ada kan Mbak tempatnya? Ayo. Kok jawabnya ada? Tadinya mau jebak kan? Iya. Enggak kan dia bridgingnya, kita lagi ngomongin Mas Adam, kirain halo undang Mas Adam. Enggak loh, Mas Adam repot banget jadwalnya. Tadi sih kita udah mencoba menghubungi, tapi Mas Adam bilang
sorry banget nih, saya lagi ngurusin tanah yang di Paris. Kebetulan lagi mau Buset. dijual. Iya Mbak Di ya. Paris, Denger ya. Di Paris tanah tuh samping kali juga nggak ya? Enggak, di samping menara Sutet tapi. Kebetulan memang kita ada mystery guest hari ini ya. Oke. Tapi kita belum tahu nih. Tadi kata produser ada mystery guestnya, akhirnya kita bisa menghubungi salah satu orang yang berjasa sepanjang karirnya Mbak Inul. Kok tidak ada kursi? Berarti emang Tuh, beneran? bener, ini produser tadi Wih, ngomong kalian kalau kayak gini briefing aku diajak loh. Ada. Ini memang nggak nyambung tuh di sini. Udah gini-gini kan dari tadi, nggak Oke, nyampe. oke, udah di sini, udah di gedung. Oke, baik, oke. Ini mau masuk bintang Oke. tamu, bukan bintang tamu, sini mystery guest siapa ya? Bawa bunga. Ada bunga. Sopo toh ya? Sopo toh nih? Ayo. Ah. Yes please, where's the time we gonna turn into? Gimik, ini namanya gimik. Mas Adam adalah raja gimik Indonesia. Jadi tenang aja. Lihat, wajahnya depan loh, wajahnya datar loh. Aku gak kebayang jadi Mbak Inul hari-hari. Jadi gimana Mbak Inul? Kak, kita harus kasih big respect Iya. karena lihat kursi ini nggak ada di set loh tadi. Nggak ada. Kita kan kalau mau berkomedi kita lihat nih, kita observasi apa yang iya. ada di set gitu Betul. kan. Akan kita ini spontan baru Spontan. nggak ada observasi. Tolong yang ini jadi pecahan-pecahan video. Dari mulai masuk sampai Mbak Inul nggak bisa ngomong. Tolong sebarkan ya. Apa kabar Mas? Katanya udah ngefans banget sama bintang tamu. napas dulu. Oke. Aduh, bawa bunga ini maksudnya apa Mas? Lapo Enggak, tadi ada orang jualan bunga. Tinggal segininya nggak ada yang beli, aku beli udah gitu aja. Oh, Bukan mau spesial. dikasih. Bukan mau dikasih, Mas Adam. Tadinya enggak, tapi enggak. sudah terlanjur beli ya aku kasih. Cute nih, gitu aja. Kiowo, Mas Adam. Kewo tuh Gini, bapau. hah? Enggak loh, Bapau. lucu cute Oh, gitu, lucu. jangan gitu Udah, dong. gitu aja. Ampun, Mas Adam. Iya gitu aja. Bunganya bunga ini aja nih Mas, nggak ada bunga-bunga yang lain. Nggak ada, tadi cuman ini aja. Oh, kebetulan yang dijual cuma ini aja tadi Iya. ya Mas ya. Oh. Kalau bunga bank, bunga deposito kayaknya udah dikasih ke istri semua deh, Kak. Nah, itu gimana tuh Mas Adam? Kalau ngomong masalah bunga bank, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya jangankan bunga bank, duitnya aja nggak pernah pegang. Ini rahasianya. Oh, pantes ya. Mbak Inul walaupun sibuk di luar, tapi di rumah tetap harmonis. Ini kuncinya. Ini karena nggak Kuncinya, dipegang. iya. Ini kuncinya ya Mas. Ya, Karena Mas nggak, Adam juga nggak bisa kemana-mana, orang uangnya dipegang semua. iya benar, kuncinya di situ. Kuncinya itu. Mbak Inul kan dari tadi lancar ngobrol ya. Begitu ngomongin ini langsung. Starstruck emang udah ngidolain Mas Adam lama Mbak Inul. Jadi pas datang langsung bingung, speechless. Tapi ini speechlessnya Mbak Inul dikasih bunga mawar putih pula, sama banget kayak lagunya Mbak Inul nih. Ada mawar putih. Oh, Mawar ada, putih. ada. Dinyanyiin dong Mbak, mumpung lagi dapat mawar putihnya. Aduh, terima kasih loh yang udah dikasih. Mudah-mudahan mawar putih ini seputih hatiku untukmu. Kayak anak SMP baru jadian tau nggak? Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Mahkota cintaku berikan, benang sari janganlah bimbang. Jaga
jagain ya. Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Kita dari lagu ini kita bisa lihat bahwa intinya udah jangan aneh-aneh, jangan neko-neko. Udah dapet yang pas, yang baik. Jangan yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Gitu. Udah dapat mawar putih ya ikhlas, memang rezekinya berarti mawar putih gitu Iya. Mbak Inul. Jangan cari yang merah. Beruntung. Beruntung. Kadang kita nyari yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, malah dapatnya yang nggak bagus. Tuh. Sayang kan? Kebanyakan tapi memang cewek-cewek kayak gitu. Kan masih banyak ikan di lautan. Banyak Masih pilihan yo, pilihan. say. Banyak pilihan Ya yo. kan Mbak, tapi Mbak Inul membuktikan dari awal karir sampai sekarang berarti udah berapa puluh tahun Mbak? Berapa? Karir 30 Pacarannya Mas? pacaran Barengan. menikah 28 tahun. Oke, pacarannya Pacaran paling sekitar 4 tahun, nanti ke 4 tahunan lah. 4. 32 tahun. Padahal Mbak Inul sendiri masih 24 umurnya ya Mas? Enggak dong, masa kebalik. Enggak dong. Enggak ya? Tapi looks-nya ya mungkin 20-an. 20-an. Kayak gitu looks-nya. Mas Adam masih baru dapat KTP pertama ya Mas Iya. Adam? Pertama. 17 loh. Baru kasih deg-degan karena tahun depan Mas Adam Udah pemilu. mulai pemilu. Jadi ya. memang kita acaranya mau dihubungkan ke situ. Enggak. Udah ya, kamu terlalu. Nanti kamu bilang nih warna Enggak, yang jangan mana ya. disebut. Tapi emang udah segitu lamanya. Itu agak sedikit berbeda dengan di lapangan sekarang ini Mbak Inul. Karena kalau kita dari segi perempuan aja, itu selalu ngelihat banyak teman-teman yang ngerasa kayak aduh susah banget cuy nyari laki-laki yang gak banyak mau. Pada banyak mau semua, Banyak kayak tingkah. semua perempuan itu jadi ngerasa kurang. Itu gimana sih Mbak? Sebenarnya nggak susah kok gitu. Nyari pasangan tuh yang penting setia, terus bertanggung jawab gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita punya prinsip sendiri bahwa kita tidak akan selamanya bergantung kepada pasangan kita. Itu sih sebenarnya karena aku merasa bahwa aku juga nggak terlalu bergantung dengan Mas Adam, meskipun dalam hidup aku jalan sama dia gitu. Yes. Karena aku juga tidak mau membuat dia terbebani dengan adanya pasangan, dengan adanya istrinya, atau Mas Adam juga terbebani dengan adanya istri gitu. Jadi kita sama-sama berusaha untuk bagaimana sih menjalani pasangan yang bisa sejalan sampai tua, itu sih intinya gitu. Jadi ketika mendapatkan buset banget ya dalam rumah tangga itu, kita nggak ada pro kontra ya, nggak ada ribut, nggak ada Selisih apa, ya. nggak ada selisih paham gitu. Cuman bagaimana caranya pasangan ini ke depannya itu setiap kali ada masalah, setiap kali ada problem itu penyelesaiannya itu endingnya enak gitu. Oh, mau sama-sama cari jalan keluarnya gitu ya Iya Mbak? gitu. Karena kalau Mas Adam itu aku pernah dikasih tahu, kita tujuannya menikah adalah ibadah gitu. Ya, ketika kita udah melaksanakan ibadah ini dengan benar, dengan baik, jangan dirusak dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Wow. Makanya ketika tiap kali ribut atau apa-apa gitu. Dan satu hal, Mas Adam tuh dari dulu sampai sekarang tidak pernah, dan dia tidak suka banget kalau ngomongin masalah panas. Masalah duit. Oh, masalah duit. Oh. Dia nggak mau bahas masalah duit. Paling nggak suka karena kan dulu kita susah ya hidupnya. Jadi sampai sekarang itu kalau ngomongin masalah duit itu kayaknya terlalu naif gitu katanya. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya Mas Adam meletak duit di meja terus tiba-tiba nggak kelihatan, Mas Nggak Adam nggak ditanya, nanya, nggak ini ditanya. duit mana ya gitu. Udah tahu pelakunya saya. Enggak, oh paling istriku. Udah nggak dikasih pin. Ini duit juga sisa langsung diambil. Gitu ya Mas ya? Gila. Ya jadi kalau misalnya ada duit ini langsung hilang, sudah tahu siapa yang ngambil. Karena Mbak Inul rapihan gitu Iya. ya Mas ya. Nggak suka lihat yang berantakan. Jadi
ada duit, berantakan nih, aku rapiin gitu. Kok rapiinnya di dompet? Iya, tapi kayaknya aku kalau ngeliatnya mereka tuh sebenarnya tetap ada aneh-aneh juga. Maksudnya gimana tuh? Dan aneh-anehnya mereka tuh disalurkan lewat konten loh Kak Gita. Iya bener. Iya kan? Kapan lagi kita ngeliat Mas Adam coolnya. gosong? Kan ini cool kan? Iya, Diem kan? cool, yes. Begitu di konten dibikin gosong, bajunya kebakar. Bakar. Itu ada rahasianya. Kenapa gimana, dia Mbak? mau? kenapa tuh? Dikasih cuan. Oh. Family, business is number one. Dibayar Jajan pakai katanya. orang. Eh, mau tak bikinin konten? Ntar tak kasih uang jajan. Mau dia. Transfer. Kadang kasih cek, tapi ceknya bodong. Tapi kalau misalnya kita ngelihat tadi emang Mbak Inul bilang, ya kita emang sejalan dari awal kita bareng-bareng. Kita punya komit Komitmen. dalam rumah tangga itu bukan hanya mencari pasangan, bukan hanya mikirin seks, bukan hanya mikirin siapa yang lebih hebat, tapi komitmen bagaimana namanya rumah tangga itu kita tujuannya adalah ibadah dan tujuannya adalah tua bersama gitu. Oke, berarti emang Mas Adam nih dari pacaran tuh memang nggak banyak mau, nggak neko-neko. Enggak. Saya nggak pernah ribut sama saya 1 hari nggak tak kasih makan juga nggak makan. Karena nggak ada yang buat beli makan. Nggak ada duitnya Mas. Iya. Oh, kalau dikasih duitnya ya beli ya Mas ya? Beli. Tapi kan ini unik loh Mas Adam. Tapi kan ada omongan di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa semua laki-laki itu buaya. Mas Adam nggak ada buayanya sedikit pun gitu loh. Mas Adam tuh orangnya apa ya? Kalau aku lihat sih diem aja di rumah gitu. Kalau nggak ada kerjaannya diam. Kalau ada kerjaannya ya kerja maksudnya gitu. Tapi kalau pas lagi di rumah ya biasa aja gitu sebagai kepala rumah tangga, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Sedikit pun misalkan ya buaya dari ngegombalnya dia buaya. Oh dia orangnya cool, nggak pernah ini ngerayu-ngerayu gitu, nggak Ngerayu-ngerayu pernah. Mbak Mbak? Jarang ya yang ya. Biasa aja gitu. Kalaupun ngerayu pasti ada niat terselubung gitu. Ya itu maksudnya. Itu bagian itu berarti. Ya berarti ada tuh di situ. Ada sedikit buayanya. Tapi hanya untuk Mbak Inul. Betul. Gitu ya kan. Ngomongin soal buaya, Mbak Inul ini banyak sekali judul-judul lagunya yang ada buaya-buayanya. Tapi kita penasaran sama inspirasi buayanya dapat dari mana? Sebelum kita tanya inspirasinya, kayaknya kita dengerin dulu salah satu lagu Mbak Inul yang ada buaya-buayanya. Arjuna Buaya, Mbak. Oh iya Arjuna itu. Buaya. Emang bener-bener dah itu Arjuna Buaya. Nah, siapakah Arjuna Buaya? Kita dengarkan aja. Ini dia. Asik. Yang joget ya? Kau memang selalu mencari-cari, kau curi-curi waktu dariku. Cinta yang satu kau bagi-bagi, cinta untukku kau bawa pergi. Ini sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buaya. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Ini sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buaya. Arjunanya Buaya. Gimana buayanya? Udah tumbang? Ini kayak buaya di lumpur tadi. Terlalu kayak sebenarnya
Aku curiga tuh, itu bukan buaya, lebih ke ulat sagu ya. Gemuk ulat gitu kan. Arjunanya buaya ya kan, ngakunya ke kantor taunya happy ya kan, itu dia. Mbak. Emang kayak gitu sih, apa sih susahnya jujur? Emang nggak boleh aku masang GPS di handphone kamu? Iya, enggak. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Kau apa? Kau bin? Enggak sih, enggak sih. Nge-track Tapi orang. sekarang saking susahnya mempercayai pasangan, kadang-kadang kita harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadinya kan kayak kerangkeng gitu. Betul. Sementara Betul. kalau Mbak Inul sama Mas Adam, kalau sama pasangan seposesif itu nggak sih Mbak? Enggak. Siapa yang lebih Mas posesif? Adam itu orangnya justru saking percayanya sama saya. Itu jadi dulu waktu zamannya aku nyanyi itu nggak pernah dia nganterin. Maksudnya nganterin turun ini turun terus ke panggung. ke gitu. daerah kan di daerah itu biasanya kan di tempat orang hajatan itu kan dari kita di drop naik kendaraan itu dilepas aja gitu. Oh, wes, Karena wes, dia sana, gitu ya. jadi dia sangat-sangat percaya gitu. Dan itu sampai hari ini dia sangat percaya. Padahal Mbak nggak tahu kan sebenarnya Mas Adam juga ke sisi panggung yang lain begini doang kan Mbak? Nah, Siapa yang deketin istriku gitu? Enggak ya Mas, enggak gitu ya? Enggak. kalau habis ini ada isu di infotainment, kau penyebabnya. Orang udah bagus-bagus, udah harus. Ada. Tapi emang sepercaya itu Mas Adam? Ya jadi kalau aku pasti di remote dari jauh, kalau kelihatan ini di remote. Ini patah, udah ketebak ya. Bahasa dari mana di remote? Remote-nya langsung dus gitu tiba-tiba. Nggak pakai suara memang dus kan. Hilang gitu. Ternyata Mas Adam. Ya kita saling percaya aja karena kita berangkatnya dari memang benar-benar dari nol. Gitu. Jadi apa yang kita cari paling ya gitu-gitu dah. Jadi saling percaya aja. Iya, karena udah lama barengan gitu ya. Berangkat dari nol, berarti memang waktu pacaran dulu memang Udah ngerintis berdua aja gitu kan, bapak emak terus keluarganya dia juga ada yang setuju ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh ya berdua aja gitu, mau nyanyi ke daerah pelosok, mau ke pagi nggak pulang, tidur ngemper, mau ngapain aja juga berdua gitu. Memang benar-benar dilalui berdua. benar-benar dari nol. Modal cintanya saat itu, misalnya apakah sudah punya gerobak untuk dibawa ke Nggak pelosok? ada, nol banget. Kita honor itu dibagi buat naik taksi, naik mikrolet sama pulang dengan honor yang sisa gitu. Kalau ini berarti oke. effortnya Kak kita, Iya. effortnya Mas Adam nemenin dalam keadaan yang benar-benar nol. Nol Dan banget. modalnya adalah kepercayaan Mas Adam kalau Mbak Inul suatu saat akan sangat-sangat terkenal dan sesukses itu gitu ya Mas ya. Iya. Kepercayaan itu Jenda. Masing-masing kayak aku percaya kamu akan bisa mencapai goals kamu, aku juga percaya dan akhirnya jadi kerjasama gimana caranya supaya Iya. masing-masing goals ini kecapai gitu ya Mas Iya, ya. pada saat pacaran dulu paling ya bertengkarnya karena masalah nyanyi, masalah lagu ya gitu-gitu aja. Oh, nggak ada yang fundamental tentang Nggak ada, jadi kalau Tentang misalnya cemburu atau apa itu nggak ada. Jadi ributnya kita kalau dulu waktu pacaran itu nyanyi itu harus semua gitu. Kalau kamu mau cari uang di dunia entertain gitu, kamu harus bisa nyanyi semua lagu. Jangan satu Betul. lagu dipakai orang lain kamu nggak punya gitu. habis Habis modalnya gitu. ya, Mbak, Terus ya. masalah penampilan di panggung gitu. Jadi Mas Adam itu sebagai pengamat juga ketika aku nyanyi, Mas Adam tuh di bawah panggung. Jadi sebelum aku nyanyi itu dia ngawasin nih penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat, yang dapat aplaus, yang dapat respon dari penonton tuh dia selalu koreksi. Jadi sebelum aku naik panggung, si Anu begini, si ini begitu, si Anu nih, kamu harus lebih di atasnya itu. Kamu bisa kolaborasi kayak gini-gini. Jadi idenya tuh dia juga gitu. Kok iso enggak? Dia tadi tuh nyanyinya itu naik drum loh. Kamu kalau naik drum nanti itu kalau bisa pinjam sticknya sekalian dibuat mukul-mukul. Jadi idenya tuh ada aja gitu. Nah di situ jadi aku juga makin kreatif, makin inovatif. Betul. Gitu. Dan itu yang akhirnya bisa membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Jadi ada banyak input masukan dari Mas Adam. Iya. penyanyi Berarti itu Setelah kenapa Mas? penyanyi itu naik drum, kamu bisa nggak naik ke rumahnya orang itu gitu? ada yang naik drum, Ada naik Mas Adam drum. ngasih saran suruh naik rumahnya. Gitu lebih ekstrim. Jebol, Iya, masalah iya. jebol loh. Menurut aku tuh bukan cinta ya
Mas ya, itu lebih kayak korbanin Eksperimen. istri gitu. Kayaknya Eksperimen. Iya Mas, tapi belum pernah kejadian. Pandangannya itu loh. Gak apa-apa ya sayang naik atap. Iya sayang gitu ya. Oh jadi apapun yang dilakukan Mbak Inul itu udah dari observasinya Mas Adam Betul. ya. Nah kan sekarang Mbak Inul sudah mapan, sudah udah dapat lah banyak Woman masih empower. masih ngasih advice nggak sih Mas Adam? Iya masih tetap, karena kan kita melihatnya itu ke anak. Oke. Jadi umur kita, usia kita sama usia anak itu jauh banget. Jadi apa yang kita kasih kalau kita misalnya udah, ya mumpung ini ya, mumpung ada kesempatan untuk bisa berkreasi atau ini kita lanjut untuk anak. Kalau kita sudah ini kan, misalnya kita udah nggak ada, Nggak jadi ada. produktif. Iya. Oke. Berarti ada upaya untuk lebih, walaupun memang sekarang sudah mantap, sudah mapan secara finansial, tapi tetap ada upaya untuk lebih memantapkan dan lebih mematangkan lagi finansial untuk anak. Yes. Iya, untuk masa depan anak. Wow. Jadi tujuan kita sebenarnya dalam rumah tangga kan memang untuk kalau bisa ya, kalau Tuhan ngasih panjang umur, tua bersama, terus tidak ada apapun, apa yang kita jalani semuanya mulus, dan apa yang kita hadapi semua bisa dihadapin dengan baik, bisa diterima dengan baik, dan bisa diatasi dengan baik. Dan tentunya ini juga menjadi kita berusaha sebagai orang tua memberikan catatan tinta emas lah buat anak gitu, bahwa proses dalam rumah tangga orang tuanya gitu, proses dalam kehidupan orang tuanya itu kalau bisa menjadi contohnya dia gitu, bukan hanya sebagai di dunia entertain, tapi bagaimana seorang anak itu mencontoh orang tuanya itu bukan dari satu sisi gitu, dari semua sisi bisa baik gitu. Oke. Kalau di awal-awal pacaran, modal kebersamaannya adalah kepercayaan dan tahu kita akan mencapai goalsnya kita. Kalau sekarang setelah kita melihat Mbak Inul mapan, modalnya berubah jadi modal gimana caranya anak akan well. Walaupun nanti udah tidak ada, tapi mudah-mudahan masih lama banget ya kan. Amin. Semua memang butuh modal nih, Iya. ya Sobat Cuan. Betul. Sama kayak cinta. Cinta itu juga punya modalnya. Kalau Mbak Inul, Mas Adam modalnya adalah kepercayaan, mungkin kita cuma bisa modalnya pulsa. Kau ngejek aku namanya kayak gini. Kok kayak lagu aku sih? Cinta modal pulsa. Bukan lagi. Jangan sampai salah ya. Hidup Oh, jadi ya. kan aku yang mancing ya. Aduh, hidup cintanya modal pulsa. Pulsa. Aduh, kere banget ya, Nah, say. gimana saya kan komunikasi saya ya kan. Betul. Tapi jangan sampai cuma komunikasi doang lah, jumpain lah, ajak makan lah Itu yang gitu. susah tuh. Iya. Kita dengerin deh Mbak, Cinta Modal Pulsa gimana Mbak? Lagu-lagu ya, itu lagu Iya. lama banget loh, ya Allah. Masih Tahun ingat berapa dong? ya itu ya? Lama berapa? banget ya yang ya. Tahun 45 kali. Lamaan Mak. Buat kemerdekaan dong Mas. Ya Pancing kan? terus loh aku. Ya Allah, pulsa manis. Ini masih pakai Morse. Bikin liriknya ribet ya. Coba aja nyanyi bareng-bareng. Ayo. Kita temenin. Aku suatu alat. Dikit-dikit kamu telepon lagi, dikit-dikit kamu miss call lagi. Aku bosan mendengar suaramu, aku bosan terganggu miss callmu. Yeah. Dikit-dikit kamu telepon lagi, dikit-dikit kau SMS lagi. Aku geli mendengar gombalmu, aku geli baca SMS-mu. Cinta modal pulsa, asiknya hanya di bibir saja. Itu pun hanya sementara, pulsa tidak ada bunyinya. Cinta modal pulsa, katanya hanya di bibir saja.
ini cinta modal Nggak pulsa. ada buktinya ya, Gak ada Mbak. buktinya, pelit banget punya duit ya kan? Tuh, karena kata kunci pelit banget punya duit, itu kayaknya bisa nge-trigger untuk cewek-cewek tahu jangan pernah tergantung secara finansial sama cowok. Bener Aku nggak, setuju, Mbak? aku setuju. Iya kan, Benar. karena cewek mandiri akan bikin laki-laki minder untuk nyakitin, katanya gitu, Mbak. Itu dia. Apakah ini alasan Mbak juga selain nyanyi harus punya bisnis-bisnis di tempat-tempat lain? Itu salah satu tujuan hidup sih sebenarnya. Oh, oke. Emang pernah kebayang untuk, gue pengen banget lagi jadi businesswoman dari dulu, Mbak? Salah satunya sebenarnya adalah tujuan hidup dan memang ketika aku ada di Jakarta melihat begitu banyak yang terjadi dengan hidup aku, kan aku juga tidak mungkin bergantung untuk ngandalin nyanyi doang. Sedangkan di dunia entertain itu kan setiap detik itu banyak generasi-generasi yang Baru. tumbuh kembang datang silih berganti dan pastinya aku akan tergerus juga gitu. Dan dalam pemikiran aku salah satu kenapa aku membangun bisnis itu aku yang pertama kenapa juga membangun bisnis ini di dunia entertain juga nggak jauh-jauh dari itu karena memang aku masih rindu dengan euforia aku sebagai seorang artis. Yang kedua adalah bagaimana aku tetap konsisten untuk bisa tetap di dunia entertain. Pengen melihat orang itu tamu-tamu, customer masih bisa melihat aku sebagai seorang artis. Masih seperti itu tapi bukan star syndrome ya, bukan. Iya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana aku bisa bertahan di Jakarta berdua sama Mas Adam. Bertiga sama anak. Kalau cuma ngandalin nyanyi aja terus kalau nggak ono job gimana? Oke. Gitu. Jadi salah satunya adalah membangun bisnis supaya aku bisa tetap bertahan. Nek ora ono job, paling tidak bisnis kita masih bisa ngasih kita makan ya. Gitu. Dari pemikiran seperti itu. That's Padahal selain nyanyi sekarang Mbak Inul nge-hostnya juga nggak habis-habis Betul. ya Mbak Inul ya. Alhamdulillah. Program jalan terus. Jalan terus. Kita karaoke Karaoke. di tempatnya Mbak Inul. Iya, ya kan. Kita belajar masak di acaranya Mbak Inul yang baru. Amin. Selalu Ada ada. bisnis-bisnis lain yang mungkin kita Ya. belum tahu, Mbak? Belum tahu Mbak? Kalau bisnis-bisnis yang lain apa ya? Paling Ya, rumah yang makan, kecil-kecil, yang UMKM kayak gitu-gitu. Wah, ini ngomongin UMKM nih. Sebenarnya untuk Sobat Cuan, kita yakin kita baru dapat riset ya. Cie, daging banget nih obrolan kita ya kan. Oh, iya benar. Ada riset yang bilang kalau UMKM di Indonesia paling banyak itu wanita loh yang menjalankan, Mbak. Iya betul, karena nggak bisa dipungkiri bahwa wanita itu akalnya banyak. In a good way ya. Iya. Banyak. Idenya 1000. Yes. Oh, Gitu. oke. Aku bukan mengesampingkan pasangan kita enggak, tapi ketika kita menghadapi situasi sekarang, zaman sekarang itu, kalau kita nggak mandiri, kalau kita nggak bantu suami untuk mencari solusi bagaimana caranya hidup harus terus berjalan terus gitu, ya mau nggak mau kita otaknya harus muter sebagai seorang perempuan gitu. Yes. Dan salah satu yang membuat aku bisa seperti ini juga karena emakku sendiri juga kayak gitu. Ibu aku itu ibu rumah tangga biasa, bapak aku seorang penjahit. Nah, penjahit ini ngopenin anak berapa ya? 6 ya? 6, 7 sama istri. Gitu. Ketika si bapak ini cuman ada satu orang yang jahitin baju. Ongkosnya itu nggak seberapa. Kira-kira bisa nggak menghidupin orang yang jumlahnya 6? Gitu. Dan ibu saya pada saat itu gali lubang tutup lubang, pinjem ke toko peracangan gitu ya, untuk untuk menghidupin, membantu gitu. Jadi istilahnya nyaur utang gali lubang tutup lubang gitu. Oke. Jadi pinjem barang dijual, untungnya diambil buat bantu ngidupin. Dan itu menjadi trik aku bagaimana sekarang sebagai seorang perempuan itu bisa mempunyai otak yang Jalan terus yang jalan gitu ya, terus Mbak. gimana Iya. supaya kita nggak tergerus dengan hidup yang jalan terus. Ngomongin UMKM bisnis, ini Bang OCBC NSP banget. Oh, kenapa tuh Jenda?
Karena ya memang kita tahu bahwa selama ini Bank OCBC itu sangat mendukung, sangat mensupport aktivitas bisnis. Dan kita tahu bahwa di OCBC NSP ini juga ada yang namanya fitur nyala bisnis. Betul. Gampangnya nih kalau misalnya Sobat Cuan pengen punya bisnis baru kan kadang-kadang bingung nih ngatur keuangannya. Betul. Itu tuh masalah pribadi aku banget tuh. Bingung, tapi kalau misalnya pakai nyala bisnis itu nggak perlu bingung lagi karena kita bisa mengelola transaksinya itu antara bisnis sama personal. Jadi lebih maksimal gitu, nggak Jadi dicampurin. satu rekening tapi nanti kita sudah bisa teratur sendiri tuh nanti. Betul. Mana yang untuk pribadi, mana yang untuk bisnis. Dan lebih cuan juga karena emang biaya bebas biaya transaksi gitu, Jenda. Bebas biaya transaksi, Iya. kayak transfer tuh bebas jadinya. Mau tarik tunai, mau apalagi biaya admin, transfer antar bank itu bebas biaya. Oke, dan pasti banyak lagi manfaat dan keuntungan kalau pakai fitur nyala bisnis ini. Pokoknya ngebantu lah siapapun yang pengen punya bisnis baru, nggak usah mikir yang kayak wah pengen langsung yang modalnya kayak Mbak Inul. Udah dimulai aja sekarang, nggak usah nunggu nanti lagi biar lebih mandiri. Cowok pun kalau udah ngelihat cewek mandiri, dia untuk kehidupan pribadinya aja dia bisa nge-manage, apalagi memanage cinta. Allah, dapet kali kan itu kan. Dari ngomongin bisnis bisa ke cinta, cemana? Kan lebih baik kita menikmati ketika proses itu dari nol, dari kecil. Gitu. Ketika jadi berkembang besar, itu nikmatnya itu luar biasa gitu. Gitu. Jangan kalau misalnya modal mau buka bisnis, aku pokoknya mau yang kayak Mbak Inul. Bentar Jangan. dulu, say. Santai dulu. Dan tentunya kalau orang mau bisnis itu harus bisa benar-benar bisa mengatur gitu. Jangan wah happy dapat utangan duit ya, dapat pinjaman, tahu-tahu dihabisin aja gitu. Tapi bagaimana ketika kita memulai suatu bisnis itu untuk memanage uang yang kita pegang. Muter gitu. terus gitu ya. Gimana Mbak, ya? caranya supaya uang itu nggak habis dan nggak hangus. Ada satu Iya, lagi apa? yang harus dihindarin saat berbisnis. Apa tuh, Jenda? Buaya juga. Oh. Ada buaya nih yang jago bermulut manis, menjanjikan. Kita Jangan tahu, sampai. belakangan kan banyak tuh yang Iya. ngasih janji-janji manis, akhirnya kita ketipu, bukannya untung Malah malah buntung. buntung. Lah kok kayak laguku lagi tuh ya? Lah Oh, buaya iya. buntung. Kok kayak lagu tuh yang? Lagu buaya bunting gitu kan. Buntung dong, buntung. Aku mau marah tapi legend. Tapi legend. Aku mau marah Kak. Gak apa-apa. Aku marahin diriku sendiri Gak aja. apa-apa, tensimu itu loh Bang, Amlodipin, halo, butuh nih, ya, 10 mg kali, gimana Mbak Inul? Boleh kali, buaya buntung ya dinyanyiin. Nyanyi bareng dong. Ayo, Saya punya goyangan nih kayaknya nih. Mas Adam. Dasar kau buaya buntung-etung, pacaran kau hitung-hitung-etung. Dasar kau buaya buntung, mencari untung. Kamu datang cuma bawa cinta tak, kamu datang cuma bawa sayang yang. Apa aku harus makan cinta? Dasar buaya, buaya. Dasar kau buaya buntung-etung, pacaran kau hitung-hitung-etung. Dasar kau buaya buntung, mencari untung. Say. Buaya buntung. Pinggang Kenapa? kulkas. Nah, ini pinggang buntung ya jadi. Ini kita udah dihibur sama 4 lagunya Mbak Inul, dari mulai Mawar Putih, terus Arjunanya Cinta, Arjuna Arjuna buaya. Arjunanya Buaya. Buaya, Cinta Modal Pulsa, sampai yang Buaya terakhir buntung. ada Buaya Buaya buntung. Buntung ya. Semoga kita terhindar dari buaya-buaya yang bikin kita buntung. Amin. Buntung secara finansial juga jauh-jauh. Bye-bye Betul. sayang ya kan. Tapi yang pasti sebagai perempuan ya, kita bisa ngambil banyak banget pesan dari Mbak Inul, dari mulai
bagaimana seorang perempuan itu di rumah dan di bisnis itu supaya tetap berhasil, percaya sama mimpi besar dari mulai awal pacaran sama Mas Adam gitu kan, sampai tadi ngasih tips-tips tentang bisnis yang menurut aku kayak aku nggak pernah denger itu dari bisnis woman manapun. Ini terlalu jujur ya. Dan itu mahal. Itu mahal. Karena biasanya kalau kita seminar finansial, ini adalah tokoh sukses. Iya. Biasanya Tidak kan gitu sebelak-belakan kan. itu tadi. Betul. Nah ini kan juga tokoh sukses Yes, dan betul. dia langsung ngasih. Biasanya kalau untuk kelas-kelas begitu minimal itu kalau untuk Zoom aja itu 3 juta Zoom doang. Zoom doang ya. Kalau Mbak Pengalaman ya Inul Anda. nanti mau bikin kayak begitu, aku siap jadi moderator. Iya. Luar biasa, Anda nggak perlu manajer sebenarnya. Anda bisa tunggal sendiri ya. Jadi Mbak, kalau misalnya bintang tamu kita di Cuan FM itu selalu kita challenge untuk Betul, bikin challenge. lagu. Semacam lagu pendek lah, tapi kata-katanya biasanya kita yang kasih. Iya. Oh gitu ya. Boleh. Boleh ya, kita kasih kata-katanya ya untuk Mbak Inul hari ini, karena dari tadi kita ngomongin buaya kayaknya harus masuk. Buaya itu identik dengan mendua. Oke, mendua. Karena di Cuan FM harus ada kata cuannya dong. Cuan. Ingat. Buaya, mendua, cuan. Buaya mendua cuan. Prosesnya Mbak Inul tadi cerita dari nol sampai sekarang sudah tahap yang sudah financially fit. Yes. Berarti ada proses naik level. Naik level. Udah mulai pusing, Mas Adam juga nyari lirik, ya kan? Tadi udah mikirin, Mas Adam. Ini bisa nih, ini ketukannya masuk nih, dinyala. Terakhir adalah kata nyala. Nyala. Berarti ada buaya, Mendua, cuan, naik level, sama nyala. Gimana? Yang bantuin yang. Bisa ini kebetulan. Ayo. Enggak gitu. Enggak, kenapa pamit? Kenapa ditinggal istrinya? Kenapa ditinggal istrinya? Terus dia bawa kursi sendiri. Ada aja. Ternyata memang betul ya, urusan panggung diserahkan sama istri. Gua nggak ikutan yang ini gitu. Kira-kira bisa Mbak Inul ya? Bisa. Atau ada lagu yang mau dicocokkan biar kita siapkan musiknya? Arjuna Buaya aja. Arjuna Arjuna Buaya. Buaya. Oh, dapat satu Buaya. kata. Oke. Arjuna Buaya, udah dapat satu kata. Oke. Nanti Oke. kita akan menyaksikan langsung ya Mbak Inul menyanyikan lagu yang dengan kata-kata yang udah kita siapkan. Tapi terima kasih Mbak Inul, Mas Adam udah nemenin kita di Kalian sini. pamit. Terima kasih. Terima kasih. Thank you banyak. Yes. Kita pamit juga buat Sobat Cuan di rumah. Kita ketemu lagi dalam Cuan FM selanjutnya. Yes. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share ke grup keluarga kalian, RW kalian, Karang Taruna, YouTube channelnya Bang OCBC NSP. Yes, kita ketemu lagi di episode selanjutnya Mbak Inul. Kau memang selalu mencari-cari cuan. Kau curi-curi waktu dariku. Cinta yang satu kau bagi-bagi. Mendua dong, cinta untukku kau bawa pergi. Itu sudah biasa, memang kelakuan buaya. Wanita harus naik level, ayo nabrak.